Bagaimana karakter dari virus hepatitis B? Nih. Jadi ini gambar dari hepatitis B ya, secara mikroskop elektron. Jadi ada dua versi dari hepatitis B ya. Ada versi panjang memanjang kayak gini, basil, ada versi bulat ya. Nah ini versi bulat atau versi basil, batang, yang mana yang lebih virulen? Yang mana? Yang lebih menginfeksi? Bulat ya. Jadi di dalam yang bulat ini dia punya DNA. Kalau yang memanjang ini dia tidak punya DNA, dia cuma protein saja. Jadi kalau dia masuk ke tubuh ini tidak menginfeksi. Kalau ini dia akan menginfeksi ya, seperti itu. Jadi ini karakternya, dia itu virus parsial. Kamu lupa sebut tadi, dia itu partial double stranded. Jadi parsial. Jadi misalnya ada satu panjang 1 meter, satunya itu 75 cm saja, mengerti? Jadi double stranded parsial. Kalau double stranded saja, dua-duanya 1 meter, toh ini 1 meter, misalnya 0,75 meter, jadi 3/4 meter saja, kan? Nah, itu namanya parsial. Panjangnya 3,2 kb. Banyak sekali orang meninggal gara-gara ini setiap tahun ya. Di 2015 807.000. Ukurannya ini 42 nanometer ya. Jadi dia memiliki akut dan kronik sifatnya. Yang kroniknya itu menyebabkan sirosis liver dan kanker hepatoseluler, kanker hati ya. Jadi dia menular lewat darah, misalnya transfusi darah. Kalau ada orang atau dokter misalnya dia tidak sengaja terkena jarumnya pasien yang terinfeksi hepatitis B, akan terkena. Jadi ini bagi tenaga kesehatan sangat riskan terkena ini. Jadi kamu harus vaksin ya. Semua yang di sini calon dokter itu harus vaksin hepatitis B minimal 3 kali. Vaksin hepatitis B itu benar. Jadi kalau kamu waktu kecil belum pernah divaksin hepatitis B, maka kamu harus vaksin ya. Coba tanya dulu ibumu atau apakah ada pernah vaksin hepatitis B atau tidak. Kalau belum, sebaiknya vaksin ya. Jadi kalau kita kena hepatitis B, jadi ada 4 step di dalam tubuh kita ya. Yang pertama itu immunotolerant phase, artinya fase toleran imun. Jadi sistem imun itu toleran terhadap virus itu. Toleran kan artinya dia menerima, dia tidak menyerang, dia menerima, masuk apa saja sebanyak-banyaknya, berkembang saja sebanyak-banyaknya, dia tidak akan langsung bereaksi. Nah itu yang disebut fase imunotoleran ya. Jadi biarpun orang 10 juta virus dalam tubuhnya, 100 juta, dia cuek saja. Jadi dia tidak akan menimbulkan reaksi apa-apa. Toleran. Jadi tapi saya bilang saya kan tidak ada gejala. Kenapa saya dituduh sebagai penyebab penularan kepada orang lain pada saya tidak ada gejala? Nah, itulah karena dia toleran. Sebenarnya dia banyak virusnya, tapi dia tidak ada gejala, tapi dia tetap bisa menularkan ke orang lain. Nah, itu namanya imunotoleran. Nah, yang kedua itu fase immunoclearance phase ya.
Jadi ini tahap di mana imun melawan. Jadi imun melawan hepatitis B virus itu. Makanya fase clearance imun. Clearance itu membersihkan. Jadi fase membersihkan. Nah, kalau dia melewati, sudah berhasil membersihkan, inaktif nih. Jadi inaktif itu HBV, hepatitis B-nya berkurang. Jadinya dia inaktif, karena dilawan sama clearance, dilawan sama antibody. Nah, setelah fase inaktif ini, beberapa saat dia bisa tetap inaktif terus, sembuh, artinya sembuh. Dia bisa aktif kembali, dia bisa aktif kembali, lalu aktif kembali. Jadi ada namanya nih aktif dengan HBeAg positif, aktif tanpa HBeAg positif. Coba lihat ini, HBeAg positif, ini HBeAg negatif. Jadi dua macam aktif ya, kayak begitu. Oke, saya rasa itu. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah diri supaya tidak tertular virus hepatitis B dan bagaimana pengobatannya? Jadi ini pencegahan itu vaksinnya, vaksin 3 kali. Jadi kita harus semua calon dokter ini harus vaksin hepatitis B, karena ini adalah obat penyakit yang bisa dicegah. Kalau kamu tidak vaksin, nanti kamu terkena jarum pasien, tidak sengaja bisa tertular ya. Kemudian sampai sekarang belum ada pengobatan pastinya. Jadi kalau saya punya saudara itu sampai sekarang sudah 20 tahun lebih, dia sudah berobat lama tetap positif, tidak bisa sembuh ya. Jadi kemungkinan sembuhnya cuma 5% saja kayaknya. Kalau kamu sekali terkena ini, minum antivirus, cuma 5% saja bisa sembuh. Jadi itu obat sembuh itu dalam artian HBsAg-nya jadi negatif, itu sembuh ya. Tapi biasanya kalau minum obat jumlah virusnya berkurang, tapi tidak negatif. Yang negatif hanya 5% saja. Jadi minum obat hanya supaya virusnya tidak bereplikasi. Tapi kalau kamu tidak minum obat, virusnya tinggi terus dalam tubuh, virus itu akan memicu terjadinya kanker hati. Seperti itu ya. Nah, bagaimana